Saya selaku pimpinan Yayasan Nurul Ibad tentunya mengharapkan pertama yang mondok di sini menjadi anak soleh. Kedua, tentunya harapan saya semua warga mendukung saya. Sebenarnya yang paling hebat begitu ya, mendukung adanya pesantren Nurul Ibad yang ada di Lubang Buaya. Dan hari ini memang ada anak yang hafal Quran. Tadi terangkan hafal Quran. Setiap tahun ada yang hafal Quran. Hari ini hanya 3 orang tadi yang sudah dilaksanakan tadi. Mudahan seterusnya ya bisa lebih maju lagi. Ya pertama memang dorong orang tua yang memperhatikan anaknya tentunya didorong supaya ini masuk ke sini dan menghafal Quran kan gitu ya. Karena sana sini ada membuka cabang lagi. Ada 2 tempat lagi di Jasinga. Ada orang memberikan tanah wakaf 2 hektar. Sedang dibangun. Mau bangun apa di situ? Pesantren juga. Pesantren ada, pesantren ada namanya. Ini Nurul Ibad pertama, 1 Nurul Ibad kedua dan ketiga ada. Ada 2 tempat di Jasinga akan dibangun. Itu sudah dimulai dibangun. Sudah pembangunannya sudah sejauh mana nih? Baru mulai. Baru mengurus surat. Baru yang dibangun utama sekarang masjid dulu bangun. Nanti baru yang lainnya itu ya. Itu aja. Ya. Kiai sedikit Kiai. Ini sebentar lagi kan G30 SPKI ini. September 30 September. Pak Kiai kan saksi sejarah. Bisa cerita. Sekarang bisa. Untuk ke depan biar tidak terulang lagi. Iya. Oke. 30S ini saya emang waktu jadi RW. Oh, Pak RW. RW 1. Ya? Saya jadi RW waktu itu. Adanya latihan PKI itu tidak diperhatikan ya sebenarnya, tapi banyak yang mengajak pengintel-pengintel kampung, tapi tidak didengar. Orang Buaya nggak ada tersangkut sebenarnya. Orang luar yang banyak. Orang luar yang banyak. Orang Buaya nggak sebab waktu itu jadi ustadz juga, RW juga. Banyak rakyat warga datang nanya, Ustadz ini kita diajak ke sini latihan boleh nggak? Jangan, kita nggak tahu tujuannya apa. Kan gitu. Kemudian pas terjadi 30S saya masuk ke dalam sana. Ke sumur sana saya masuk. Mereka heran. Kok Pak Bapak bisa masuk kemari? Sama siapa? Enggak, saya biasa aja. Kok dijaga kan semester oleh pemuda rakyat. Kok bisa masuk? Alhamdulillah dengan kehendak Allah. Waktu itu saya sampai ke sana, saya ada namanya kakek-kakek, saya tanya. Masih ada yang itu jenazah tuh, saya ada ke lapangan. Saya tanya, Pak itu orang apa? Itu orang mati ya? Orang mati? Iya, ada apa orang mati? Mati apa? Itu adalah kaum kapitalis yang mahalin beras. Jawabannya begitu kakek-kakek itu. Udah itu, waktu saya kata mati, saya ditolong oleh rakyat. Berat ya? Wah, bicara apa ini? Mati siapa mati? Udah, saya bilang, ya Allah, apa nih? Saya bilang, apa jawaban saya nih? Oh, enggak, saya lagi bicara, saya tukang roti, bilang gitu, ada firasat ya. Oh, saya tukang roti, saya nggak tahu orang mati kok. Saya bertembak saya tuh, pulang. Balik ke pulang saya lapor kepada lurah waktu itu. Pak Lurah, ini ada peristiwa besar di sana nih, di rumah Arjono waktu. Arjono itu teman saya waktu itu. Rumah Arjono kejadian apa? Ada kejadian meninggal tuh. Kalau Lurah Jalta udah pulang. Jalta begitu. Saya lapor pertama. Saya lapor nggak dianggap tuh pada Lurah waktu itu. Waktu peringatan 30S saya selalu disebut siapa lapor pertama nih. Jadi disebut ya gelapin saya. Saya sebelum lapor pertama. Lapor pertama ya. Lapor pertama ke kelurahan. Kelurahan. Waktu itu kelurahannya siapa? Waktu itu Lurah Keling namanya. Pak Keling. Saya nggak dianggap waktu itu. Kelurahan Lubang Buaya. Namanya Pak Keling waktu itu. Saya lapor. Pak Lurah ini ada kerjaan berat ini. Nah, udah satu anak kecil udah pulang ya. Saya nggak dianggap ya. Tuh waktu itu. Saya itu yang saya pikir waktu itu saya mati ini nih. Saya ditolong kan? Saya enggak. Alhamdulillah. Terus sekarang saya selamat. Terus sekarang. Jadi peristiwa itu saya tuh terakhir kok bisa masuk itu aja yang saya ada. Bisa nggak boleh masuk ke itu. Karena sedang gawat sekali. Ya. Itulah. Jadi saya betul saksi. Wah, jelasnya sebenarnya. Ya untung masih Tuhan pelihara, saya masih hidup pelihara nggak diapa-apain.
Ya Allah, ditodong saya. Ya gitu ya. Iya, iya. Kembali ke Pesantren. ya, pesantren Yayasan Al-Ibad yang Al-Ibad kedua ya. Ini yang pertama, nanti ada yang kedua, yang ketiga. Persiapan guru, sekolah, terus dan lain sebagainya sejauh mana? Sejauh Itu mana? Ya. sebenarnya udah disiapkan semua ya. Pembangunan pesantren Al-Ibad yang kedua sedang proses masih. Sedang proses. Dan sudah surat-surat sudah selesai dari Kabupaten Bogor sudah selesai, tinggal menunggu waktunya aja untuk pelaksanaannya. Kemudian Nurul Ibad yang ketiga itu malah lebih lubar lagi. Nah, tempat juga lebih bagus lagi. Tapi ada orang murah hati mewakafkan tanah 2 hektar. Yang dia duga-duga ya sedang di pelaksanaan di tanah rata-rata itu. Udah alatnya. Biayanya seluruhannya berapa kayak ini Ya Allah. untuk bangunan ini? Pakai banyak duit berarti pakai. Biaya direncanakan Nur Ibad kedua itu nggak banyak kok, hanya 7,5 M. Yang pertama, yang Nur kedua, Nur ketiga lebih besar lagi. Ya. Insya Allah itu doanya supaya bisa terlaksana. Sebenarnya kalau secara pikiran memang logikanya, sebab saya selalu gini, ada punya filsafat. Berpikir, jangan khawatir, banyak zikir, rezeki ngalir. Itu ada filsafat saya itu. Dan betul kan? Terakhir jangan zikir tuh. Berpikir, jangan khawatir, banyak zikir, rezeki ngalir, jangan zikir itu. Yang sudah ya terlaksana semua. Terlaksana. Gitu ya, dengan adanya zikir, ya tentukan zikir gitu. Ya tadi betul. Jadi nggak usah banyak khawatir, nanti gini, nanti kok enggak. Saya itu nggak banyak khawatir, nanti takut kurang gitu ya. Ya, ini sebenarnya pesantren nih. Gratis dari dulu. Gratis. Nah, semua anak-anak. Yang nginep di sini ya? Iya, sudah dikasih makan, pakaian, lebar itu. Gratis. Duit dari mana ya Yang guys? dekat itu tadi bilang. Ya, dia nggak usah khawatir. Itu aja ya. Pendapat saya itu yang paling saya rasakan gitu. Nah, satu lagi, Pak Kiai, gimana komentarnya ke Pak Kiai sekarang terkait dengan banyaknya nih yang bom bunuh diri, yang begini begitu. Ya, Masa sekarang ini. Tentunya Masukan apa yang ingin disampaikan? Tentunya kekurangan agama. Karena juga emang agama ini banyak juga terjadi ya. Yang penting sadar sebenarnya manusia yang beragama sadar ya. Sebenarnya begitu ya. Kan dibunuh diri lah dalam agama. Kenapa bunuh diri? Tentunya adalah kesalahan pribadi, kita nggak tahu tuh ya. Semua itu ada rahasia Allah, kita nggak tahu. Kenapa dia bunuh diri? Ada rahasianya, kita nggak tahu. Yang udah jelas kita sadar bahwa ini orang beragama dilarang untuk bunuh diri kan gitu. Yang kita banyakkan ya kita harus belajar agama sebenarnya. Karena agama kena juga. Gitu. Kasih Pak Kiai. Di PBNU masih jadi pengurus Pak Kiai? Wah, masih. Nah, untuk NU DKI ini yang belum selesai terpilihnya, ini gimana Iya, komentar Pak gimana Kiai? nih Kiai ini? Kan ada 2 calon, suaranya kan sama, 3-3. Gimana ini menurut Pak Kiai? Kalau saya sih pendapat bagaimana takdir Allah aja deh, kalau saya sih. Semua sebab akhir daripada usaha kita, karena keluarnya Allah, nggak ada lagi tuh ya. Keturunan semuanya Allah yang menentukan. Sebab ada kalimat Allah memberikan waktu izul mantasa, waktu jul mantasa. Yang hinakan Allah, yang muliakan Allah juga, ya. Tapi kalau saya nggak tentukan juga sebenarnya ya, di mana. Karena dua-duanya baik ya. Tapi kira-kira siapa nih Pak Kiai, menurut Pak Kiai yang layak di antara yang 2 calon ini? Bocorannya mungkin sudah ada feeling dari Pak Kiai? Belum ada ya. Belum ada. Jadi dua-dua sama kuat ya? Sama kuat. Sama bagus. Ya, bagus ya Sepuh. Mentali ini bagus. Ini ada yang satu yang bagus juga. Tadinya wakil kan. Waktu Saifullah jadi itu kan itu wakilnya kan. Ya, ini sekarang kalau sekali kan sekda kan Mentali ya. Bagus juga. Bagus juga. Iya. Dua-duanya bagus. Nggak salah nanti Allah yang tentukan itu ya. Kan disalahkan ke PB. Salahkan pengurusan ya. Iya. Iya. Terima kasih Kiai. Baik.